Halo Sobat Teknologi, kali ini kita akan membahas mengenai kualitas internet di Indonesia dan seberapa berpengaruh penemuan Starlink bagi masa depan Indonesia. Saksikan video sampai akhir. Mengutip dari Jakarta CNBC Indonesia, bahwa kecepatan internet di Indonesia baik untuk jaringan mobile maupun fixed broadband masih memprihatinkan. Setidaknya begitu menurut laporan terbaru Speedtest Global Index per Juli 2023. Untuk internet mobile, Indonesia menduduki peringkat ke-96 dari 143 negara di dunia. Kecepatan internet mobile rata-rata di tanah air adalah 24,21 Mbps. Sebenarnya peringkat itu naik 3 nomor dari laporan sebelumnya, namun tetap saja masih jauh ketinggalan, bahkan dari negara-negara tetangga di Asia Tenggara seperti Singapura dan Malaysia. Indonesia hanya unggul 2 peringkat dari Kamboja yang memiliki kecepatan internet mobile rata-rata 23,74 Mbps di peringkat ke-98. Myanmar ada di peringkat lebih bawah ke-100 dengan kecepatan internet mobile rata-rata 23,31 Mbps. Secara global, kecepatan download rata-rata internet mobile 42,35 Mbps. Sementara itu, kecepatan uploadnya di angka 10,4 Mbps dan latensi 28 mili per second. Dikutip dari situs resmi Speedtest dari Ookla Senin 28 Agustus 2023. Internet mobile tercepat Asia Tenggara Juli tahun 2023 yang pertama masih diduduki oleh Brunei Darussalam yakni 120,84 Mbps atau nomor 7 dunia. Sedangkan posisi Indonesia masih memprihatinkan yakni 24,01 Mbps atau nomor 96 dunia. Sementara itu, untuk kategori fixed broadband, kecepatan internet di Indonesia juga masuk urutan bawah, di urutan ke-122 dari 182 negara. Kecepatan rata-ratanya 27,11 Mbps atau lebih tinggi ketimbang kecepatan rata-rata internet mobile. Untuk kategori ini, Indonesia juga masih lebih unggul ketimbang Kamboja dan Myanmar. Meski masih jauh di bawah negara Asia Tenggara lainnya, Indonesia harusnya ke depan bisa lebih baik kembali. Sedangkan internet fixed broadband tercepat Asia Tenggara Juli tahun 2023 yang pertama masih dipegang oleh Singapura, yakni 247,44 Mbps atau nomor 1 dunia, sedangkan di Indonesia sendiri 27,11 Mbps atau nomor 122 dunia. Secara global, kecepatan internet fixed broadband untuk download rata-rata mencapai 82,56 Mbps, sementara untuk upload 36,80 Mbps dan latensi 9 mili per second. Namun, di tengah semua ini, ada harapan baru yang mungkin bisa menjadi solusi bagi masalah internet di tanah air kita, yakni Starlink, sebagai teknologi jaringan internet berbasis satelit. Starlink yang dikembangkan oleh SpaceX menawarkan kecepatan internet tinggi dengan jangkauan global, termasuk di daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh infrastruktur konvensional. Pertanyaannya, apakah Starlink bisa menjadi jawaban bagi masalah kecepatan internet di Indonesia? Atau bisakah teknologi ini membawa kita lebih dekat dengan negara-negara maju di bidang konektivitas internet? Dalam video ini kita akan mengupas tuntas bagaimana Starlink bekerja, dampaknya terhadap perkembangan internet di Indonesia, dan potensi solusi yang ditawarkan untuk meningkatkan kualitas internet di seluruh penjuru negeri. Sebelum itu, kita harus paham apa itu Starlink dan siapa yang menjadi cikal bakal berdirinya Starlink.
Starlink adalah proyek jaringan internet berbasis satelit yang dikembangkan oleh SpaceX, sebuah perusahaan dirgantara yang didirikan oleh Elon Musk pada tahun 2002. Tujuan utama dari Starlink adalah menyediakan akses internet berkecepatan tinggi dan latensi rendah ke seluruh dunia, termasuk di daerah-daerah terpencil atau yang sulit dijangkau oleh infrastruktur internet tradisional seperti kabel fiber optik. Kemudian, bagaimana Starlink bekerja? Starlink bekerja dengan mengorbitkan ribuan satelit kecil di sekitar bumi, khususnya di orbit rendah atau Low Earth Orbit atau LEO, pada ketinggian sekitar 550 km. Satelit-satelit ini membentuk sebuah konstelasi yang mampu memberikan cakupan internet global. Dengan satelit-satelit ini, data dapat dikirimkan dengan cepat antara pengguna di permukaan bumi dan satelit di orbit, yang kemudian diteruskan ke pusat-pusat data di daratan. Cara kerja Starlink ada beberapa yang ingin saya jelaskan, yakni yang pertama, kita harus memahami dulu peluncuran satelit. SpaceX meluncurkan ribuan satelit ke orbit rendah bumi. Satelit ini berkomunikasi satu sama lain untuk membentuk jaringan yang dapat mentransmisikan data dengan cepat. Yang kedua adalah koneksi pengguna. Pengguna di bumi memerlukan sebuah terminal pengguna atau user terminal yang dikenal sebagai dish atau antena Starlink untuk menerima sinyal dari satelit. Antena ini secara otomatis mengikuti posisi satelit yang melintas di atasnya. Yang ketiga adalah transmisi data. Ketika pengguna mengirimkan data, sinyal tersebut dikirim dari antena ke satelit Starlink terdekat. Satelit kemudian meneruskan sinyal ke satelit lain dalam jaringan, hingga mencapai stasiun darat yang terhubung ke internet global. Yang keempat adalah kecepatan dan latensi. Karena satelit Starlink berada di orbit rendah, sinyal data dapat melakukan perjalanan cepat dibanding satelit tradisional yang berada di orbit lebih tinggi. Hal ini mengurangi latensi dan meningkatkan kecepatan internet, membuat Starlink ideal untuk aplikasi yang membutuhkan respon cepat seperti gaming dan video conference. Berikutnya kita akan membahas mengenai manfaat Starlink. Manfaat Starlink sangatlah besar, terutama untuk daerah-daerah terpencil yang ada di Indonesia yang sebelumnya tidak terjangkau oleh jaringan internet konvensional. Dengan Starlink, pengguna di daerah terpencil dapat menikmati akses internet lebih cepat dan stabil. Starlink pula menawarkan kecepatan internet yang tinggi dan latensi yang rendah. Kecepatan unduh bisa mencapai 150 Mbps dengan latensi antara 20 hingga 40 milidetik. Ini sangat cocok untuk berbagai kebutuhan, termasuk streaming video, gaming, dan video conference. Selain itu, infrastruktur berbasis satelit dapat disebarkan lebih cepat dibandingkan dengan jaringan fiber optik. Ini membuat Starlink menjadi solusi yang cepat dan efektif untuk meningkatkan akses internet di daerah-daerah yang belum terlayani atau terakomodasi dengan jaringan yang lebih modern. Namun, Starlink juga memiliki beberapa kekurangan. Mari kita bahas lebih lanjut. Pertama, biaya perangkat dan langganan Starlink relatif mahal untuk pengguna individu. Biaya perangkat awal sekitar $499 dan biaya langganan bulanan sekitar $99. Ini bisa menjadi beban bagi pengguna di negara berkembang. Kedua, layanan Starlink dapat terpengaruh oleh kondisi cuaca ekstrim seperti hujan lebat dan salju. Meskipun antena Starlink dirancang untuk tahan terhadap kondisi cuaca buruk dapat mengganggu kualitas sinyal, sehingga Starlink tidak optimal dalam memancarkan sinyal. Kemudian yang ketiga, ada kekhawatiran tentang sampah antariksa dan potensi tabrakan satelit di orbit rendah. Dengan ribuan satelit yang diluncurkan, risiko penumpukan sampah antariksa meningkat.
yang bisa berdampak negatif pada lingkungan luar angkasa. Ke depan, SpaceX berencana untuk terus meluncurkan lebih banyak satelit Starlink untuk meningkatkan kapasitas jaringan dan kualitas layanan. Saat ini, sudah ada lebih dari 1.700 satelit Starlink yang mengorbit, dan jumlah ini akan terus bertambah beriring dengan perkembangan waktu. Starlink juga dapat diintegrasikan dengan teknologi 5G untuk menyediakan layanan yang lebih komprehensif. Kombinasi antara satelit Starlink dan jaringan 5G dapat memberikan akses internet yang cepat dan stabil di seluruh dunia. Selain itu, Starlink terus berupaya untuk mendapatkan izin operasi di lebih banyak negara di seluruh dunia. Dengan ekspansi global ini, Starlink dapat membantu mengatasi kesenjangan digital di berbagai negara, termasuk negara kita, Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Apakah Starlink dapat mengurangi kesenjangan digital di Indonesia? Apakah Starlink bisa menjadi solusi jangka panjang untuk masalah internet di Indonesia? Dan bagaimana cara pemerintah dan sektor swasta dapat berkolaborasi untuk memaksimalkan manfaat Starlink? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan terus ikuti perjalanan kami di penemuan berikutnya.